Sejumlah masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU dan Bawaslu karena menganggap adanya dugaan kecurangan dalam gelaran pemilu 2024. Mereka meminta Ketua KPU Hasyim Asyari bertanggung jawab karena menurutnya telah terjadi kecurangan pada pemilu 14 Februari lalu. Kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi yang ada di Republik. Jangan pakai kita, you itu. Iya, salah satu saya. Bukan salah satu, cuma warga itu. negara, semua warga negara. Kalau bilang salah satu berarti 1, 2, 1, 2, 3. Semua warga negara. Tidak ada warga negara yang beroposisi tidak bertanggung jawab atas kejahatan Jokowi. Masa kita bertanggung jawab? Kejahatan pemilu itu tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan tanggung jawab warga negara. Ini kesalahan bukan pada semua warga negara. Ini adalah pemilu paling dungu. Rencana kejahatan dimulai oleh satu TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri tuh. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Di mana diterangkan bahwa yang rekap itu informal, yang manual itu formal. Di mana diterangkan? Undang-undang lah. Undang-undang 67 tahun 2017 yang dipakai adalah manual rekapitulasi berjenjang. Ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal. Ya, enggak gini. Alat bantu sebutannya. Yang alat dipakai bantu untuk kemudian sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapitulasi berjenjang. Alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Tidak. Jadi dia tidak vital. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut sesuatu informal tetapi tidak bermakna itu? Karena dia cuma alat bantu. Loh, justru alat bantu itu yang diperlukan sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan bahwa yang rekap itu nggak diperlukan? Loh, dia legal juga. Bagaimana coba? Bingung kan sendiri? Itu soalnya tuh. Enggak bingung. Negara tidak mempercayai negara. Gini. Di dalam pikiranmu itu, alat bantu itu tidak vital karena boleh diabaikan. Lu berhenti bernapas, diperlukan alat bantu pernapasan. Jadi vital alat bantunya. Bukan paru-parumu yang vital. Nafasnya alat masih bantunya ada. vital. Jangan dibalik. Suka balik-balik pernyataan. Enggak. Kalau Gini. Yang dipakai adalah manual berjenjang. Tahu itu, saya tahu. Manual berjenjang. Benar. Jadi alat bantunya, mana alat bantunya? Jokowi kemudian bagi nafas, aneh banget lah. Cara jangan berpikir kemudian ya. Itu logiknya aneh itu. Ya, saya terangin di mana keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap itu bisa ada kejahatan. Karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan. Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS. 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh satu TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri tuh. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Kalau misalnya ada permasalahan, pasti setiap pesta demokrasi ada permasalahan. Dan kemudian jangan terlalu dibebankan juga ini kepada KPU dan Bawaslu. Ini terhadap sistem politik kita. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab terhadap sistem politik kita? Semua kita bertanggung jawab. Baik pemerintah, DPR. Semua maksudnya? Ya, pemerintah, DPR. BEM UI ikut bertanggung jawab? Apakah rektor universitas? Iya, ikut bertanggung jawab. Iya. Di mana pertanggung jawaban? Makanya mereka berbicara. Bahwa ketika ada masalah mereka berbicara. Bukan, dari awal justru dia bertanggung jawab tentang kejahatan. Ya, itu hak kebebasan berbicara, tapi berpendapat. kalau dibilang semua bertanggung jawab, memangnya anggota DPR atau Bawaslu diverifikasi oleh BEM? Kan enggak? Anda kan semua datang untuk minta jadi punya jabatan itu, mengunjungi ketua partai, bukan mengunjungi BEM UI atau BEM UGM. Jadi kalau Bang Rocky gimana? Apakah Bawaslu? Ya jangan sebut semua bertanggung jawab terhadap kesalahan ini. Kalau begitu koreksinya siapa? Orang yang bertanggung jawab itu yang mengoreksi. Kan itu dasarnya kan.
Jadi menyebut semua bertanggung jawab. Gini Rob, itu, saya mau bela dia. Nggak ada yang bela dia tuh. Dia mesti pertanggungjawaban kalimatnya. Semua saya tidak bertanggung jawab atas kejahatan ini. Di mana tanggung jawab saya? Nggak ada. Baik, silakan kita kasih kesempatan kepada Pak Rahmat untuk Kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi yang ada Jangan di pakai Republik. kita, you itu. Iya, salah satu saya. Bukan salah satu, cuma Warga itu. negara, semua warga negara. Kalau bilang salah satu berarti 1, 2, 1, 2, 3. Semua warga negara. Tidak ada warga negara yang beroposisi tidak bertanggung jawab atas kejahatan Jokowi. Masa kita bertanggung jawab? Gini. Ya, kalau itu nggak jauh nggak bisa. Enggak. Oke, Bang Rocky. Semua kita bertanggung terhadap demokrasi negara ini. Bukan semua Nggak kita, mungkin. you ngomongnya normatif. Semua warga negara. Kejahatan Mahkamah Konstitusi tanggung jawab Jokowi, bukan tanggung jawab warga negara. Ini kesalahan bukan pada semua warga negara. Kan you bilang tadi semua kita bersalah. Baik. Bukan tanggung jawab, bukan bersalah, Iya, enak aja. bertanggung jawab karena ada statement yang kesalahan. dilihat. Gini. Dalam hukum jelas. Kalau statement saya bilang semua kita bertanggung Ya, oke, jawab terhadap saya pakai proses kalimat demokrasi. itu. Bukan Gini. kalau kemudian dianggap sebagai kejahatan demokrasi, beda lagi. Perspektifnya jangan dibalik-balik. Kejahatan pemilu itu tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan tanggung jawab warga negara. Orang hoax itu pada siapa tuh? Pada Bawaslu, pada KPU. Nggak ada hoax itu. Jadi mereka yang berharap ada hoax sebetulnya dari awal udah gagal mengharapkan hoax. Baik. Jadi sekali lagi buat milenials itu, lakukan sesuatu, ucapkan bahwa ini adalah pemilu paling dungu. Terima kasih. Gelombang protes hasil pemilu 2024 yang diduga curang makin menyeruak ke permukaan. Bahkan isu tersebut banyak dilontarkan berbagai pihak hingga berbuntut pada penolakan hasil pemilu. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa sebutan suara rakyat saat ini sudah hilang. Hal itu dikarenakan, kata Rocky Gerung, adanya dugaan pelanggaran dan berbagai kecurangan yang terjadi. Hal tersebut dikatakan Rocky saat menjadi narasumber dalam dialog spesial bertajuk Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono yang disiarkan secara langsung oleh iNews pada Selasa 20 Februari 2024. Poin saya adalah apa yang disebut tadi sebagai suara rakyat itu sudah hilang, tegas Rocky. Selain itu, Rocky Gerung ia juga menyinggung soal istilah Vok Populi Vok Dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan yang selama ini disuarakan itu sudah tak relevan untuk dikaitkan dalam pemilu 2024. Karena menurut Rocky Gerung, dengan berbagai macam bentuk dugaan kecurangan yang terjadi, istilah itu sudah berubah dengan sendirinya. Sekarang yang terjadi adalah Vok Populi Gloria Dei. Suara rakyat adalah tangisan Tuhan. Itu yang terjadi, terangnya. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebutkan bahwa dirinya berpandangan bahwa sudah tidak ada gunanya lagi untuk berbicara data-data kuantitatif yang ditunjukkan dengan lewat perolehan suara pemilu 2024. Pasalnya, lanjut Rocky, apa yang sudah ada saat ini merupakan hasil desain yang telah dilakukan jauh sebelumnya ketika proses pemilu 2024 baru dilakukan. Jadi sekali lagi, nggak ada gunanya kamu bicara tentang data-data kuantitatif kalau kita nggak ingatkan pintu masuk kecurangan itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK, tandasnya. Sementara itu, ratusan massa aksi yang menamakan diri sebagai Gerakan Keadilan Rakyat mendatangi kantor Bawaslu RI. Mereka membawa spanduk dan poster berisi pernyataan kekecewaan terhadap dua lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu dan juga KPU. Seperti Bawaslu mandul, makan gaji negara tapi tak bekerja, abaikan kecurangan dan pelanggaran, hingga poster bertuliskan pecat Ketua KPU RI, dilengkapi foto Hasyim Asyari. Ada juga spanduk berukuran panjang bertuliskan, selamatkan demokrasi, tolak pemilu rekayasa. Salah seorang orator perempuan menyampaikan aspirasinya di atas mobil komando yang diparkir tepat di depan pintu masuk utama kantor Bawaslu RI. Aksi ini simbol perlawanan terhadap rezim yang jelas-jelas merusak demokrasi dan konstitusi. Kami menolak rezim yang merusak demokrasi, tegasnya. Bawaslu harus bertanggung jawab dan ambil langkah tegas, merdeka, tambahnya. Hingga berita ini ditulis, aksi masih berlangsung hingga menimbulkan kemacetan
di Jalan MH Tamrin menuju Monumen Nasional atau Monas, hingga bilangan Istana Merdeka. Ratusan personel polisi tampak disiagakan, mengamankan seluruh sisi kantor Bawaslu RI terdiri dari Satuan Brimob dan Sabara. Selain itu juga tampak kendaraan taktis atau rantis yang disiapkan kepolisian, seperti mobil pengurai massa atau Raisa, Barakuda, hingga mobil tangki air kepolisian.